interdisipliner yaitu pendidikan Islam. Untuk mempersingkat waktu, mari kita melanjutkannya dalam pembahasan. Pada pembahasan ini saya akan membahas 4 materi, yaitu konsep umum pendidikan Islam, pendidik dan peserta didik dalam Islam, interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam Islam, serta kasus yang terjadi dalam pendidikan. Yang pertama, konsep umum pendidikan Islam. Pada bagian ini terdapat 3 poin-poin pembahasan, yaitu pengertian pendidikan Islam, dasar pendidikan Islam, serta tujuan pendidikan Islam. Pengertian pendidikan Islam. Manusia dan pendidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena bagaikan 2 sisi uang logam, satu dengan lainnya saling menguatkan dan saling membawa pemahaman. Pendidikan tanpa manusia tidak akan ada, dan manusia tanpa pendidikan akan celaka. Pendidikan merupakan proses pengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dalam pelatihan. Lalu pengertian pendidikan Islam secara etimologis yang dilihat dari segi bahasa Indonesia masih sejalan dengan asal kata bahasa Arab. Kebanyakan tokoh menyepakati bahwa kata pendidikan berasal dari bahasa Arab yang berbunyi tarbiyah dengan kata kerjanya robba. Pendidikan Islam adalah proses lahirnya insan-insan yang memiliki integritas kepribadian yang utuh dan lengkap dalam melakukan pemahaman, pengetahuan, dan tanggung jawab pendidikan dalam Islam. Serta, pendidikan Islam juga merupakan bimbingan jasmani, rohani, berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian umat menurut ukuran-ukuran Islam. Lalu, dasar pendidikan Islam. Yang dimaksud dengan dasar pendidikan yaitu pandangan yang mendasari seluruh aktivitas pendidikan. Dalam hal ini, terdapat 6 dasar pendidikan Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua yaitu As-Sunnah, yang ketiga kata-kata sahabat, yang keempat kemaslahatan umat, yang kelima tradisi atau adat kebiasaan, dan yang keenam hasil pemikiran para ahli dalam Islam. Lalu yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam terbagi menjadi 2. Yang pertama itu tujuan umum dan yang kedua yaitu tujuan khusus. Tujuan umum ialah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. Tujuan itu meliputi seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan, dan pandangan. Tujuan umum pendidikan Islam juga merupakan tujuan yang berkaitan dengan individu, mencakup perubahan yang berupa pengetahuan, tingkah laku, jasmani, dan rohani, dan kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki untuk hidup di dunia dan di akhirat. Dan tujuan yang berkaitan dengan masyarakat, mencakup tingkah laku masyarakat, tingkah laku individu dalam masyarakat, perubahan kehidupan masyarakat, memperkaya pengalaman masyarakat. Lalu, tujuan khusus. Yang dimaksud dengan tujuan khusus yaitu dalam pendidikan Islam di sini adalah perubahan yang diinginkan dari upaya pendidikan Islam yang memiliki keterkaitan dengan pembentukan manusia takwa dan penumbuhan semangat agama dan akhlak bagi individu. Titik akhir dari tujuan pendidikan Islam adalah identik dengan tujuan hidup orang Islam itu sendiri, yaitu terbentuknya kepribadian utama atau pribadi muslim yang dapat hidup sejahtera, bahagia, dan selamat di dunia dan di akhirat. Yang kedua, pendidik dan peserta didik dalam Islam. Pendidik. Dalam pendidikan Islam, pendidik diartikan sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan kepada peserta didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri, dan memenuhi tingkat kedewasaan.
bisa mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai seorang hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, istilah yang menunjuk pada konsep guru pendidik adalah al-alim atau al-mu'min. Al-mu'alim merupakan istilah yang merujuk pada konsep guru yang digunakan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lalu, pengertian peserta didik dalam pendidikan Islam merupakan subjek dan objek. Oleh karena itu, proses pendidikan tidak akan terlaksana tanpa keterlibatan peserta didik. Peserta didik adalah orang yang belajar untuk menemukan ilmu, karena dalam Islam diyakini ilmu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Pendidik dan peserta didik merupakan komponen yang sangat penting untuk mensukseskan komunikasi dalam lembaga pendidikan. Jika pendidik sebagai pematik dalam proses komunikasi mampu menyampaikan pesan kepada peserta didik dengan baik, maka akan tercipta suasana belajar yang kondusif serta komunikasi yang efektif. Lalu, interaksi antar pendidik dan peserta didik dalam Islam. Interaksi pendidik dan peserta didik untuk mencapai interaksi pembelajaran yang komunikatif edukatif yaitu dengan kegiatan mengajar dan kegiatan belajar. Interaksi pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam melalui pendekatan-pendekatan pendidik kepada peserta didik dapat dilihat ketika sedang melakukan ibadah, melakukan kegiatan ekstrakurikuler, dan lainnya. Sementara ketika untuk pendidik dapat dilihat ketika beliau mengajar di dalam kelas, sehingga terciptalah lingkungan yang bernilai edukatif dalam kepentingan peserta didik dalam belajar dan dapat menanamkan nilai-nilai ajaran Islam yang kepribadian Muslim. Yang keempat yaitu kasus dalam pendidikan. Pada saat ini telah banyak kita ketemui berbagai macam kasus dalam pendidikan, seperti guru yang tidak mematuhi tata tertib, murid yang tidak mematuhi tata tertib, guru yang tidak mengajar dengan baik, atau murid yang tidak sopan kepada guru, atau murid yang terkena narkoba, dan sebagainya. Namun di sini saya akan memberikan ulasan tentang kasus pelecehan yang dilakukan guru kepada siswa. Menurut pendapat saya, tentu ini merupakan tindakan yang sangat tidak bermoral. Bagaimana seorang guru yang dipandang dapat memberikan sebuah pendidikan yang bagus kepada siswa malah melakukan pelecehan yang sangat mengecewakan. Sehingga tindakan seperti ini harus ditindaklanjuti dengan tegas dan harus dibawa ke ranah hukum agar pelaku jera dan tidak melakukannya kembali. Pelaksanaan pembelajaran matematika dilakukan agar efektif dan tidak terlepas dari nilai-nilai Islami. Setiap kegiatan pembelajaran harus berlangsung dengan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan Islami. Seperti kita memulai doa sebelum pembelajaran, membaca doa setelah pembelajaran, dan juga tetap menanamkan nilai-nilai Islam dalam berbagai situasi.